Kita ke Bu Nadia dulu deh untuk tahu mengapa kemudian di pasal tersebut disejajarkan begitu tadi yang menjadi pertanyaan juga dari Pak Siamin. Silakan. Iya, jadi sebenarnya ya zat aktif ini kita sebenarnya tidak melakukan perubahan ya. Artinya kalau kita lihat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 113 itu memang judulnya adalah pengamanan zat adiktif. Isu merokok dan narkotika bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga masalah moral, hukum, dan kewarganegaraan. Lalu bagaimana pandangan generasi muda, khususnya mahasiswa terhadap dua ancaman ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, kami mewawancarai beberapa mahasiswa dari berbagai latar belakang. Kita akan dengar pendapat mereka sejauh mana mereka memahami dampaknya dan bagaimana mereka melihat peran mereka sebagai warga negara dalam mencegah penyebaran narkotika dan merokok yang bebas. Dari Prodi Manajemen. Nama aku Melinda Anggriani. Prodi? Dari Prodi Manajemen. Ya, Ardito dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dengan Jack. Bintang. Prodi apa? Prodi Hubungan Internasional. Mau tanya? Boleh ya Kak? Boleh. Sangat setuju sih, karena kan narkoba kan itu bisa merusak masa depan ini ya, anak muda. Terus bisa apa? Kayak ganggu lingkungan sosial juga, terus sama ini apa bisa kayak nurunin produktivitas untuk generasi muda gitu loh. Oh seperti itu ya. Aku mau nanya sesuatu boleh? Boleh. Ya menurut aku merokok itu dapat membahayakan kesehatan dalam jangka panjang, mengakibatkan penyakit serius seperti jantung, kanker, dan juga gangguan pernapasan. Gitu ya. Boleh nggak aku bertanya sebentar? Dalam lingkungan di kampus, peran baik yang timbul bagi mahasiswa di sekitar kampus, mungkin dari kampus, pihak kampusnya memberikan sebuah seminar atau enggak dari mahasiswa yang belajar sendiri untuk tidak terjerumus dari bagian pergaulan bebas ataupun pergaulan yang buruk. Banyak sih dia jangka panjangnya. Kemungkinan dari kecanduan, terus dari perekonomian. Kalau misalnya dia kekurangan ekonomi, mungkin dia bisa ngerampok, mencuri atau segala macam bekal lah. Habis itu dari kesehatan, segala kesehatan juga ngaruh. Kalau dari kesehatan mental bisa juga terpengaruh? Ya, dari kesehatan mental juga bisa terpengaruh. Contohnya? Jadi, contohnya dia bisa kena tekanan gangguan jiwa, lain-lain kayak halusinasi, seperti itu. Hubungan internasional. Ya. Remaja ya. Berarti kalau remaja itu kan khususnya mereka itu masih dalam pembelajaran, masih untuk belajar sekolah itu kan. Berarti untuk mencegah kita mungkin bisa lakukan daripada di alam sistem pendidikannya, mungkin dari sekolah mereka menyediakan beberapa aktivitas yang bisa membuat siswa itu lebih produktif, bisa meluangkan waktunya itu lebih di dalam aktivitas yang lebih positif. Oh, jadi gitu ya. Mungkin pengawasan orang tua. Betul. Pengawasan orang tua itu cukup penting, terutama karena jika anak-anak itu kan susah dikendalikan kan. Ya. Nah, itu peran orang tua itu sangat penting dalam mengawasi apa yang akan anak lakukan di luar sekolah, di luar jam-jam formal tentunya. Itu peran orang tua juga sangat vital. Di sisi lain, narkoba dapat merusak masa depan seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Efeknya tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan kehidupan sosial, pendidikan, hingga masa depan karir. Merokok bukan hanya berbahaya untuk para perokok aktif, juga berbahaya untuk para perokok pasif karena dapat menyebabkan banyak sekali penyakit yang ada di dalam tubuh.
Penyakit kronis seperti kanker paru-paru, serangan jantung, dan gangguan pernapasan hanyalah sebagian kecil dari risiko merokok. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga dirasakan oleh perokok pasif, terutama anak-anak dan lansia yang ikut terpapar asap rokok setiap harinya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda jangan terlalu tergiur dengan nikmatnya asap rokok yang hanya sesaat, tapi juga kita harus memperlihatkan bagaimana masa depan yang akan lebih panjang dan lebih sehat jika kita menjauhi yang namanya rokok.